Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan bab ma'rifati alamatil i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal wawu jeung anapun ari wawu fatakunu mangka eta bukti tu wawu alamatan eta jadi ciri li rafi pikeun i'rab rafa fi maudhi'aini dina dua tempat. Fi jam'il mudzakkar salim tegasna kahiji dina jamak mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati jeung dina pirang-pirang isim lima wa hiya jeung ari itu asmaul khamsah abuka eta lafaz abuka wa akhuka jeung lafaz akhuka wa hamuka jeung lafaz hamuka wa fuka jeung lafaz fuka wa dumalin jeung lafaz dumalin. Kita jelaskan dulu. Selanjutnya tanda i'rab rafa itu adalah wawu. Wawu menjadi tanda i'rab rafa pada dua tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah lafzun dalun ala jam'iyatin binunin biwawin wa nunin fi akhirih fi halati rafi wa ja'in wa nunin fi halatayn nasbi wa jarri. Yakni lafaz yang menunjukkan makna jamak dengan wawu dan nun ketika i'rabnya rafa, lalu iya dan nun ketika i'rabnya nasab atau khafdh. Itu definisi secara definitif. Tapi jika kita melihat video yang kemarin, untuk menentukan jamak itu sebetulnya cukup mudah. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim. Nah, cara membedakannya itu pertama adalah kita tahu dulu yang namanya jamak itu pasti kalau bahasa Sunda ada lugot pirang-pirang. Nah, pirang-pirang kalau ada wawu dan nun berarti jamak mudzakkar salim. Atau ada iya nun berarti jamak mudzakkar salim. Kalau ada alif dan ta berarti jamak muannats salim. Kalau tidak ada wawu nun, iya nun atau alif dan ta, maka dipastikan itu adalah jamak taksir. Baik, kita kembali lagi. Wawu jadi tanda i'rab rafa satu pada jamak mudzakkar salim. Contoh lafaz Ja'a az-zaiduna. Nah, lafaz az-zaiduna tarkibnya jadi fa'il. Dikarenakan fa'il maka i'rabnya rafa. Alamat rafa'nya menggunakan wawu dan nun sebab kalimatnya jamak mudzakkar salim. Itu yang pertama. Kemudian wawu jadi tanda i'rab rafa itu pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ya disebut asma itu isim, khamsah itu 5, jadi isim 5. Nah, kalau dalam jurumnya itu memang ada 5, tapi kalau dalam kitab nahwu yang lain seperti Alfiyah itu asmaul sitah sebutnya, bukan asmaul khamsah, karena di sana ada tambahan 1 jadi 8. Baik, asmaul khamsah itu adalah apa? Asmaul khamsah adalah kullu kalimatin akhiruha harfu ilatin summa tuharifuha biharakatin tunasibuha. Jadi setiap kalimat yang di akhirnya ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada wawu, kemudian iya, kemudian alif. Maksud huruf ilat ini adalah yakni yang di i'rabi ketika rofa pakai wawu, ketika nasab pakai alif, ketika khafad menggunakan iya. Nah, itu yang dimaksud dengan diharokati dengan huruf ilat. Nah, kemudian dengan harokat, ya dengan harokat yang sesuai. Artinya wawu diikuti dengan dhamma, kemudian alif diikuti dengan fathah, kemudian diikuti dengan kasroh. Contoh abuka, abaka, ya, abika. Itu pakai wawu, pakai alif, pakai iya, kemudian dengan harokat yang sesuai. Bu, ba, bi. Itu yang dimaksud dengan asmaul khamsah.
Tapi untuk mengatur asmaul khamsah sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuman ada 5 kalimat: abun, akhun, hamun, fu, dan du. Nah, itu asmaul khamsah. Jika melihat definisi yang tadi memang agak buyang, tapi ya kita tentukan saja asmaul khamsah itu hanya 5: abun, akhun, hamun, fu, dan du. Itu asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah saat rofa itu menggunakan waw. Contoh seperti jaa abuka. Abuka tarkibnya jadi fa'il, dikarenakan fa'il maka i'rabnya rofa. Alamat rofanya menggunakan wawu sebab kalimahnya adalah asmaul khamsah. Lanjut, asmaul khamsah itu pun sebetulnya memiliki syarat. Syaratnya itu dalam kitab lain, wa syartu dal i'rab bi ayyudnala liyakajahu abdika da'tila. Syaratnya itu yang pertama adalah ayyudna, diidofatkan. Kemudian idofatnya itu lalu ya, tidak kepada ia mutakalim. Nah, ada 2 syarat yang tersurat, ada 2 syarat yang tersirat. Sebetulnya ada 4. Yang tersurat apa dalam bait tadi? Diidofatkan, 1 diidofatkan, yang kedua idofatnya tidak kepada ia mutakalim. Yang tersiratnya mana? Yang tersiratnya adalah 1 mufrad. Mufrad, karena contohnya abi akhi abida bahwa syatu daerah bajulia kada aku abi, nyalapannya mufrad. Kemudian juga mukabar. Mukabar itu adalah tidak tasghir. Tasghir itu fu'ailina ja'ala sulasi juga sungguh tahun kode itu udah. Jadi mengecilkan suatu objek dengan mengikutkannya kepada wazan. Kalau jamak taksir itu memperbanyak dengan merubah wazan, kalau tasghir itu memperkecil dengan merubah wazan, mengikutkan kepada wazan fu'ailun atau fu'ailun. Baik, ada satu nazoman dalam menjelaskan syarat asma sifat. Mufrodatan, mukabarotan, wa idofatan, idofatuha li ghairi ya ilmu takalimi. Kudu mufrad, kudu mudakar, kudu idofat na ulah karena ia mutakalimi. Suaranya ngerebek. Nah, jadi syarat pertama adalah mufrodatan, harus mufrad. Yang kedua, ya mufrad itu lawannya dari tasniyah ataupun jamak. Maka saat kelima kalimat tadi abun, akhun, hamun, fudandu, itu tasniyah ataupun jamak, i'rabnya bukan menggunakan wawu saat rofa, melainkan dengan harokat. Contoh seperti lafaz abun saat dijamak taksirkan abauhum, abaun misalkan. Nah, misalkan kita setelkan dalam satu kalimat jaa abauhum, i'rabnya itu menggunakan dhamma. Tidak begini membaca jaa abauhum, tidak seperti itu, tapi menggunakan dhamma. Mengapa? Karena syarat yang pertama itu harus mufrad. Kemudian yang kedua adalah mukabar. Mukabar itu ya tidak tasghir. Misalkan lafaz abun ditasghirkan, lafaz abun kita ikutkan ke wazan fu'ailun, jadi ubayyun. Nah, lafaz ubayyun itu i'rabnya bukan menggunakan wawu lagi, tapi menggunakan harokat, jaa ubayyun. Kemudian idofat. Jika tidak idofat maka dengan dhamma. Contoh jaa abun. Nah, tapi kalau idofat jaa abu zaidin. Nah, jaa abuka. Kemudian terakhir adalah idofatnya tidak dengan ia mutakalim. Karena saat idofat dengan ia mutakalim itu pun harokatnya, itu pun i'rabnya harus dengan harokat, harus dengan dhamma, tidak menggunakan wawu. Dan harokat dhammanya itu pun muqaddar pada kasrah. Contoh jaa abi. Nah, lafaz abun idofat dengan ia mutakalim. Harokatnya itu dhamma. Harokatnya dhamma. Kok jadi abi membacanya? Karena ya yang namanya ia mutakalim itu pasti memaksa kalimah yang sebelumnya
harus dibaca kasroh agar munasabah, karena al alif ukhtu fathil wawu ukhtu dom kama anal ya ukhtu kasih fatalamu. Ari alif dulu fathah, ari wawu dulu domah, cara iya dulu kasroh tah sakitu simakna. Begitulah kira-kira penjelasannya. Nah, maka kita ulangi lagi, wawu menjadi tanda i'rab rofa pada dua tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, lalu yang kedua adalah asmaul khamsah. Selanjutnya wa ammal alifu jeung ana pod ari alif fatakunu mangka eta bukti itu alif alamatan eta jadi ciri li rafi pikeun i'rab rafa fi tasniyatil asma'i dina isim tasniyah khosotan kalawan tangtu. Selanjutnya alif jadi tanda i'rab rafa pada satu tempat saja, yakni isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Isim tasniyah adalah madalla ala snaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Satu kalimah yang menunjukkan dua. Saat rafa i'rabnya alif dan nun, saat nasab dan khofan i'rabnya itu iya dan nun. Jadi dalam Arab itu ada tiga subjektif kalimah lah katakan. Yang pertama itu ada mufrad. Mufrad itu satu. Kalau tasniyah itu ya dua. Nah kalau jamak itu ya tiga atau lebih. Nah, maka tasniyah ini menjadi kata yang kedua sebetulnya. Tasniyah itu ada di kata yang kedua. I'rab rafa yang selanjutnya adalah alif. Alif itu hanya isim tasniyah saja. Contoh jaa az-zaidani. Lafaz az-zaidani tarkibnya menjadi fa'il, dikarenakan fa'il maka tingkah rafa, alamat rafanya itu menggunakan alif dan nun. Nah, alif sebetulnya yang jadi tanda rafanya. Nun itu hanyalah tanwin yang ada saat keadaannya mufrad begitu. Maka di sini disebutkan hanya alif saja. Kalau tidak alif dan nun ya karena nun itu sebetulnya bukan i'rab rafa. Nun itu hanyalah tanwin yang ada pada isim pada bentuk mufradnya. Kan jaa zaidun. Nah, zaidun itu kan mufrad. Kalau tasnya zaidani. Nah, nun itu dari tanwin tadi. Kalau jamak jaa az-zaiduna. Alamat rafanya waw, nun itu hanyalah tanwin dari dun yang tadi. Selanjutnya wa amma nunun jeung ana pon ari nun fatakunu mangka eta bukti tu nun alamatan eta jadi ciri li rafi pikeun i'rab rafa fil fi'il mudhari'i dina fi'il mudhari idza tasala di mana-mana antal bihi kana mudhari naun domiru tasniyatin domir tasniyah au domiru jamin atau ana domir jama' au domiru muannasati mukhatabati atau domir muannasa mukhatabah. Selanjutnya yang menjadi tanda i'rab rafa adalah nun. Nun jadi tanda i'rab rafa pada satu kalimat saja, yakni fi'il mudhari yang sudah bertemu dengan alif domir tasniyah, kemudian wawu domir jama, selanjutnya ia mufradah muannasah mukhatabah. Nah, maka seperti contoh lafaz yansuroni. Asalnya kan yansuru. Saat yansuru i'rabnya menggunakan domah karena itu fi'il mudhari yang belum bertemu dengan apapun. Yansuroni sudah bertemu dengan alif domir tasniyah, maka alamat rafanya itu dengan tetapnya nun, bukan alif, karena alif itu adalah tanda tasniyah, alamat rafanya adalah nun. Selanjutnya yansuruna, fi'il mudhari yang sudah bertemu dengan wawu jama', alamat rafanya menggunakan nun, bukan wawu, karena wawu adalah tanda dari jama'. Selanjutnya tansurina, nah, sudah bertemu dengan iya mufradah muannasah mukhatabah, alamat rafanya menggunakan nun,
Bukan ia, karena ia adalah tanda dari mu'anasah. Baik, jika dalam nazoman fi'il mudhari itu yang disebutkan tanda-tanda rupanya seperti ini. Yansuru rofa'ku domah. Nah itu. Yansuroni tetapna anun, yansuruna tetapna nun. Tansuru rofa'ku domah. Tansuroni tetapna nun, yansurna ma beni. Tansuru rofa'ku domah. Tansuroni tetapna nun. Tansuruna tetapna nun, tansurina tetapna nun, tansuroni tetapna nun, tansurna mabni, ansuru rofa'ku domah, nansuru rofa'ku domah. Itu disebutkan fi'il mudhari sigotnya sekaligus dengan alamat rofanya masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya i'rab rofa itu ada empat tanda. Yang pertama adalah domah menjadi tanda bagi empat kalimat, isim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhir syai'un. Kemudian yang kedua adalah wawu, jadi tanda dua tempat. Pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah asmaul khamsah. Kemudian yang ketiga adalah alif, jadi tanda i'rab rofa pada satu tempat, yakni isim tasnya. Selanjutnya nun jadi tanda i'rab rofa pada satu kalimat, yakni fi'il mudhari yang sudah bertemu dengan alif tasniyah, dhamir jama, dhamir jama yang mengundang muannats mukhatabah. Sebagai rambu-rambu saja. Untuk istilah dalam kitab Jurumiyah yang tadi disebutkan fi'il mudhari alladzi fi'il mudhari idza tasala bi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsin mukhatabah itu sebetulnya sama dengan af'alul khamsah yang akan dijelaskan di depan. Jadi af'alul khamsah itu fi'il mudhari idza tasala bi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in dan seterusnya. Atau dengan bahasa gini, fil af'alil lati raf'uha bi sabatin nun. Nah, ada tiga bahasa yang mana isinya itu adalah sama. Ya, itu penjelasan bab ma'rifatul i'rab menjelaskan tentang i'rab rofa yang pertama yakni dhamma. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.